Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Febi dengan NIM 2111213007, berasal dari kelas A1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu masalah organ pencernaan, yaitu gastritis. Lalu apakah gastritis itu? Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Proses pencernaan normal pada lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Zat-zat yang diserap di lambung hanyalah air dan alkohol, sedangkan zat-zat makanan yang lain harus menjalani proses pencernaan. Dinding otot lambung mencampur dan mengaduk makanan dengan asam dan enzim, dan memecahnya menjadi bagian-bagian yang kecil yang kemudian diolah menjadi bentuk semi padat seperti kaime. Selain itu, kaime dilepaskan sedikit demi sedikit melalui sebuah cincin otot di antara lambung dan bagian usus halus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan lambung yang terkena gastritis. Patofisiologi gastritis dimulai dari infeksi atau inflamasi pada lapisan mukosa lambung. Pada lapisan mukosa lambung terdapat kelenjar-kelenjar penghasil asam lambung dan enzim pepsin. Asam lambung bertugas memecah makanan dan enzim pepsin mencerna protein. Lapisan mukosa lambung diliputi oleh lapisan tebal mukus yang melindunginya dari cairan asam lambung yang dapat melemparkan dan mengikis jaringan lambung di dalamnya. Inflamasi mukosa: ketika lapisan mukosa mengalami inflamasi, produksi asam lambung, enzim pepsin, dan zat-zat pelindung lainnya akan berkurang. Awalnya pada fase akut, infeksi atau inflamasi yang terjadi adalah subklinik pada kebanyakan penderita. Pada fase ini terjadi erosi superficial di mana permukaan mukosa lambung menampakkan eritema dan edema. Umumnya gastritis fase ini bersifat akut dan cepat berakhir. Inflamasi dapat menyeluruh atau pangastritis atau sebagian lambung saja atau gastritis. Inflamasi dapat berupa noda-noda kecil sebagai tanda akut atau subakut gastritis yang sama asalnya belum jelas. Nodul inflamasi ini diperkirakan merupakan gambaran erosi yang telah direvitalisasi atau menyembuh, namun masih mungkin terjadi edema. Berikut adalah contoh gambar penyakit gastritis yang dimana pada bagian gastritis terdapat seperti gumpalan-gumpalan putih yang meradang pada bagian lambung. Hal yang akan kita bahas di sini adalah 1. Gejala, 2. Penyebab, 3. Diagnosa, dan 4. Pengobatan. Yang pertama adalah gejala. Ditandai dengan adanya nyeri yang menggerogoti dan panas di dalam lambung, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, perut kembung, cegukan, mual, muntah, sakit perut, gangguan saluran cerna, BAB dengan tinja berwarna hitam pekat, dan muntah darah. Yang kedua adalah penyebab gastritis. Beberapa faktor yang menyebabkan penyakit ini adalah 1. Infeksi bakteri H. pylori, efek samping konsumsi obat antiinflamasi non-steroid misalnya ibuprofen dan aspirin secara berkala. Yang kedua adalah stres. Yang ketiga, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Yang keempat, penyalahgunaan obat-obatan. Yang kelima, reaksi autoimun. Yang keenam, pertambahan usia. Yang ketujuh, infeksi bakteri dan virus. Yang kedelapan, penyakit Crohn. Yang kesembilan, penyakit HIV/AIDS. Yang kesepuluh, reflux empedu. Yang kesebelas, anemia perniciosa. Yang kedua-belas, muntah kronis. Yang ketiga yaitu diagnosa. Ada beberapa cara diagnosa yang dapat dilakukan. Yang pertama, tes nafas guna melihat keberadaan bakteri H. pylori. Endoskopi guna melihat adanya tanda-tanda peradangan di dalam lambung. Pemeriksaan ini terkadang dikombinasikan dengan biopsi, yaitu pengambilan sampel jaringan pada daerah yang dicurigai mengalami radang untuk selanjutnya diteliti di laboratorium. Metode biopsi juga bisa diterapkan oleh dokter untuk melihat keberadaan bakteri H. pylori. Yang kedua yaitu pemeriksaan X-ray dan cairan barium guna melihat adanya tukak di dalam lambung. Yang ketiga, pemeriksaan tinja untuk melihat adanya pendarahan dan infeksi di dalam lambung. Yang keempat,
pemeriksaan kadar sel darah untuk melihat apakah pasien menderita anemia. Yang kelima, pencegahan dan pengobatan gastritis. Jika Anda rentan terkena gejala gastritis, cobalah untuk membagi porsi makan Anda ke jadwal makan baru. Sebagai contoh, jika sebelumnya Anda suka makan dengan porsi besar tiap jadwal makan, ubah porsinya menjadi sedikit-sedikit, sehingga jadwal makan Anda menjadi lebih sering dari biasanya. Selain itu, hindari makanan berminyak, asam, atau pedas. Jika Anda termasuk seseorang yang aktif mengkonsumsi minuman beralkohol, maka kurangilah kebiasaan tersebut, karena alkohol juga dapat menyebabkan gejala gastritis. Selain itu, kendalikan stres Anda. Yang terakhir adalah pengobatan. Ada beberapa cara pengobatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu dengan obat penghambat histamin 2 atau H2 blocker. Obat ini mampu meredakan gejala gastritis dengan cara menurunkan produksi asam di dalam lambung. Salah satu contoh obat penghambat histamin 2 adalah ranitidin. Yang kedua adalah obat penghambat pompa proton atau PPI. Obat ini memiliki kinerja yang sama seperti penghambat histamin 2 namun lebih efektif. Salah satu contoh obat penghambat pompa proton adalah omeprazol. Yang ketiga yaitu obat antasida. Obat ini mampu meredakan gejala gastritis, terutama rasa nyeri, secara cepat dengan cara menetralisir asam lambung. Yang terakhir yaitu obat antibiotik. Obat ini diresepkan pada penderita gastritis yang kondisinya diketahui disebabkan oleh infeksi bakteri. Contoh obat antibiotik adalah amoxicillin, clarithromycin, dan metronidazole. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.